diminta klarifikasi dan keterangan terkait dengan pembagian kuota. Ya, bagaimana kita tahu? Nanti kita sampaikan keterangan di dalam. Tapi kalau sudah telat nih, kenapa? Kalau nggak satu-satu. Bawa apa SK sebagai menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, KPK banyak mulut, atau dalam bahasa kromo inggilnya KPK banyak bacot, ya. Ya, ngomong melulu tentang orang-orang yang kurang ajar, ya. Tetapi begitu dihadapkan pada kapan don nangkapnya, nggak berani. Apalagi tikus-tikus gedenya itu membuat KPK ketakutan. Jangan-jangan KPK itu sendiri hidupnya dari tikus, kan begitu. Terlalu banyak mulut ini KPK kalau berkenaan dengan keputusan-keputusan yang melibatkan Jokowi, ya. Tetapi ya karena yang dibicarakan melulu persoalan masalah-masalah jemaah haji, tapi hanya muter-muter aja. Orang kan nggak puas kalau tidak ada keputusan. KPK kan eksekutor terhadap model-model penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya. Masa sama tikus-tikus begitu nggak berani nangkap? Ngapain ada KPK? Ini yang sebetulnya ditunggu oleh publik. Ya, kalau kasusnya kemudian orang banyak memuji persoalan Noel, ya, wakil menteri ketenagakerjaan yang ditangkap tangan itu, kabar-kabarnya malah itu mendapatkan restu dari Jokowi, ya kan? Makanya para termul akhirnya maki-maki Noel, ya, biadab macam-macam kan? Ya, karena restu dari Jokowi baru kemudian KPK berani nangkep, gitu loh. Jadi dibuanglah itu Noel karena mungkin dianggap dia khianat. Semula setia kepada Jokowi. Kemudian ketika Jokowi konflik dengan Prabowo, ya, dia lebih setia kepada Prabowo meskipun dulunya itu ngaku-ngaku anti terhadap Prabowo, bahkan minta penjarakan Prabowo. Jadi nggak ada. Jadi tanpa restu dari Jokowi, KPK tidak berani berbuat apa-apa. Contoh yang sangat sederhana inilah berkenaan dengan kuota haji. Dan Yakut memang mungkin juga merasa dilindungi, ya. Ini kenapa kita mengatakan seperti itu? Ya, pertama ketika Yakut itu dipanggil oleh KPK, yang dia bawa itu satu-satunya katanya adalah surat SK dari Jokowi. Ketika SK dari Jokowi disodorkan kepada KPK, KPK mungkin mau pingsan itu pimpinan-pimpinannya. Waduh, ini surat dari bos, kan begitu. Dan bisa jadi ya KPK kemudian maju mundur, cuma akhirnya jatuh pada omon-omon terus. Ya, masalah sudah mengemuka seperti ini, tetapi KPK tidak berani ngambil tindakan untuk nangkap tikus. Tangkap dulu Jokowinya. Kalau yang menjadi sumber masalah itu Jokowi, ya. Loh, nanti nasib saya gimana, Pak? Ya, misalnya pimpinan-pimpinan KPK, ya urusanmu lah nanti itu kan. Harusnya kalau memang tidak lulus menjadi ketua KPK karena tidak punya integritas pada negara, tapi integritasnya pada Jokowi, ya sekalian aja masuk bareng-bareng sama Jokowi. Rakyat Indonesia nggak butuh penipu yang menjadi pejabat sebetulnya itu. Yang dibutuhkan itu adalah orang yang punya integritas, apalagi dalam situasi seperti zaman yang sangat kacau ini. Ya, ini berita selalu dipompa dari KPK macam-macam, ya. Terakhir ini adalah katanya 8.400 jamaah haji gagal berangkat gara-gara korupsi kuota haji. Tapi KPK tidak menindak, tidak menangkap. Kalau cuma dicekal, memang si Yakut atau mungkin Jokowi, kalau Jokowi kan nggak usah dicekal juga, nggak kabur juga. Dia mau ngapain di luar negeri kalau di dalam negeri dia ada termul bisa menemui gitu loh. Ya, Yakut kan dari mana-mana, bosan di luar negeri, di dalam. Setelah masuk ke dalam,
aku capek di luar negeri, udah deh supaya menghibur publik, cekal aja. Ya, nanti kalau publik sudah reda, aku pengen jalan-jalan lagi, cekalnya dicabut, tak jalan-jalan lagi. Paling kalau seperti itu gimana? Membelah amat ini KPK. Ya, ini dia katakan begini. Ya, ada 8.400 orang jemaah haji yang sudah ngantri 14 tahun. Harusnya berangkat tahun 2024, gagal akibat praktek tindak pidana korupsi. Itu kata PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. Sudah tahu ini korupsi, ini dimaling, malingnya nggak ditangkap. Padahal dia tahu malingnya. Dan siapa yang memerintahkan maling itu juga dia tahu. Kenapa nggak ditangkap? Ini Asep menjelaskan para jamaah haji berangkat dengan kuota tambahan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Ya, namun pembagiannya tak dilakukan secara adil sesuai dengan aturan 92% haji reguler dan 8% haji khusus. Haji khusus itu biasanya khusus untuk DPR, khusus untuk pejabat, ya, khusus untuk menteri agama, khusus untuk tukang pijetnya menteri agama. Katanya bahkan furoda segala itu, ya. Rakyat mah haji biasa, ya, bukan haji khusus. Rakyat itu cukup, yang mengundang itu Tuhan sendiri dengan perjuangan yang habis-habisan dan sengsara yang habis-habisan juga. Kalau di Arafah, Musdalifah, di Mina, ya, kayak kalau tidur itu kayak dipindang, pemirsa. Ya, kalau kita merasakan tidurnya itu. Tetapi mungkin karena semangatnya kita ini adalah ibadah, betul. Ya, kemudian petugasnya haji itu selalu mengatakan, yang sabar Pak, yang sabar. Iya, tapi kata-kata yang sabar itu mestinya tidak dikemukakan oleh petugas haji, oleh Departemen Agama. Kita sendiri yang mengatakan begitu. Harusnya petugas haji itu memberikan pertanyaan atau memohon kepada jamaah haji, mohon beri penjelasan kami, arahkan kami, tegur kami jika pelayan haji ini jelek. Oh, kalau disalurkan gitu, ngeluh semua itu jemaah haji. Orang kayak dipindang aja tidurnya itu. Unjel-unjelan gak karu-karuan. Sementara duit haji itu ngendon di pemerintah itu banyak. Ya kan? Nah, tapi KPK tidak berani bertindak apa-apa. Kayak banci gitu loh. Ya, banci banget KPK kayak begini nih. Ya, cuma cerita, harusnya hanya sekitar 1.600 yang mendapat kuota khusus. Tapi ini kemudian 8.400 itu dipindah ke jadi kuota khusus, gitu kan? Ya, ya itu karena Departemen Agama mungkin tahu juga KPK ini cuma banci aja, nggak berani bertindak apa-apa, sehingga dia mudah sekali melanggar. Kalau KPK zaman dulu nggak mungkin berani itu Departemen Agama melakukan begitu. Tikus-tikusnya juga nggak gede-gede, gemuk-gemuk badannya. Ada tikus gede, hitam gitu, mukanya juga hitam, ginuk-ginuk gitu. Dan KPK tidak berani menangkap. Ya, ya itulah ya namanya manusia ketika sudah terikat perjanjian dengan manusia setengah iblis gitu, jadinya juga mereka menjadi penjilat semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.